Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Zeha ditolong oleh Haru yang kembali sadar dari pingsannya. Zeha, kau harus fokus. Haru, apa kau baik-baik saja? Ternyata yang menyelamatkan Zeha adalah Haru dengan kekuatan yang ia bentuk, seperti monster Beom. Haru segera menyerang dengan monster yang dibentuknya dari tali kekuatan. Dia menghilang. Haru terkejut melihat monster sudah menghilang dari sana. Rupanya monster berpindah ke belakang mereka. Monster menyerang, stop. Satu anak panah melesat menembus monster. Dan yang melakukannya adalah orang ini. Ya, dia adalah anak sebelumnya, yang sempat berpapasan dengan tim Butterfly. Ia menarik busurnya kembali, dua monster pun tumbang. Akan tetapi ia tak menyadari bahwa, satu monster sudah berada di belakangnya. Dia di belakangmu. Zeha memberitahu bahwa monster berada di belakang anak itu. Anak itu berpaling, satu pukulan sudah melesat maju. Crash! Ia terhempas ke dinding dengan kerasnya. Monster yang melihatnya, tersenyum puas karena satu orang kutu sudah ia geger. Naasnya nasib sial menimpanya, satu sayatan pedang sudah membelah pala si monster. Dan itu tentunya Zeha dengan mode Beast P-nya. Zeha dan Haru mengeluarkan aura yang begitu mencekam, mata mereka berdua menyala menatap para monster yang masih tersisa. Dikarenakan monster sudah menyakiti orang yang sudah menolong mereka, dua-duanya pun semakin mengeluarkan aura membunuhnya. Namun para monster hanya bisa menggeret giginya saja sambil memandang Zeha dan Haru, lalu mereka kabur begitu saja. Zeha dan Haru yang melihat, bingung kepada para monster, namun sebenarnya mereka bersyukur karena monsternya kabur. Kemudian mereka melihat ke arah anak yang menolong mereka sebelumnya. Ngomong-ngomong, menurutmu Haru, siapa anak ini? Kita harus membawanya keluar, akan sangat berbahaya jika ditinggal di sini. Belum sempat pergi, seseorang berbicara pada mereka. Wah, sepertinya kau belum menyerah bermain-main sebagai hunter. Aku kembali untuk melihat apa yang terjadi dan lihatlah apa yang kita temukan di sini. Kau, ucap Zeha yang mengenal orang tersebut. Ya, mereka adalah tim Butterfly yang datang untuk mengambil keuntungan. Deongjin berkata, kami akan mengambil semua yang ada di ruangan ini. Jika kau tak ingin dihajar sama seperti terakhir kali, maka lakukanlah dengan cepat. Lihat semua Beom di lantai ini, kata Deoki yang menyuruh untuk melihatnya. Deongjin menambahkan, mereka sangat berharga. Bayangkan harga mereka, ucap Zeha yang ikutan karena kesal pada mereka yang selalu mengambil keuntungan darinya. Deongjin berkata pada Zeha dengan senyum liciknya. Aku tidak berharap kalian berada di sini. Kami sudah memburu Beom ini lebih dulu sebelum kalian, jadi jangan berani-beraninya kamu menyentuh mereka. Kalahkan saja, tambah Deongjin yang bermaksud bahwa monster itu adalah mereka yang membunuhnya dan mengejek Zeha yang tidak mungkin bisa membunuhnya. Aku membunuhnya sendiri. Jika kau meninggalkan mereka dan pergi saat aku meminta secara baik-baik, maka aku akan melupakan semua ini. Apa kau bercanda? Kau serius mau melawan kami yang adalah tim Tiger Butterfly ini? Kau pasti tahu bukan? Ucap si Deongjin sembari menarik pelatuk pistolnya. Lalu Zeha menjawab, aku tidak tahu siapa kalian, tapi aku dapat melihat bahwa kalian hanya segerombolan sampah. Aku tahu kalian kan yang memancing para Beom itu datang ke sini bukan? Sambil menodong pistol Deongjin berkata, ya kau benar, kamilah yang memancing mereka ke sini, tapi kami tidak percaya bahwa mereka akan berkelompok. Lagi pula, kami memanggil sekelompok pencuri untuk Beom ini jadi, kami akan mengambilnya. Rupanya Deongjin tidak menyadari bahwa pencuri yang mereka maksud sebenarnya ada di hadapan mereka. Yang sebenarnya adalah Zeha dan Haru kala mereka saat itu datang ke sini untuk mengambil pedang kuno. Apa sekelompok pencuri? Ucap Haru yang terkejut mendengar mereka menggunakannya untuk memancing para Beom ke sini, dan Haru juga tidak tahu kalau pencuri yang disebut adalah mereka berdua termasuk anak muda yang menyelamatkan mereka juga. Sambil menyerahkan anak muda itu pada Haru, Zeha berkata, Haru, kuserahkan dia padamu.
Namun Haru yang melihatnya sudah kelelahan, ia mengatakan, "Tapi kamu sudah." Ucapannya tiba-tiba terhenti melihat Zeha yang sudah lelah tetap memaksakan dirinya. Sementara itu Zeha berkata di hatinya, "Pedang ini terasa berat di tanganku, melawan Beom sebelumnya mengambil pengorbanan yang besar pada tubuhku." Namun, ia menguatkan kembali cengkraman tangannya, lalu ia berkata, "Aku harus melakukan ini." Sambil melesat cepat, Zeha menguatkan tekadnya dan dia tidak ingin hasil jerih payahnya sendiri diambil begitu saja. Sepertinya dia tidak mundur. "Bunuh dia," ucap Deongjin sembari mengarahkan pistolnya ke Zeha lalu, dor. 2 tembakan dilakukan. 2 orang melesat maju, Zeha menghindari tembakan, akan tetapi Deoki serta Nami tiba saja sudah berada di depan Zeha. Nami melempar kapaknya, Zeha kaget sebuah kapak sudah mendekatinya. Namun, satu kilatan cahaya tiba-tiba melesat lewat begitu saja. Membuat Nami dan Deoki kaget karena tak melihat apa yang barusan telah melewati mereka begitu saja. Terlebih lagi, tanpa disadari, kapak mereka berdua penggal begitu saja. Ya, itu adalah Zeha yang secepat kilat memotong kapak Nami dan juga Deoki. Dengan kaget Deongjin berkata, apa itu tadi? Bagaimana bisa dia melakukannya dengan pedang tua itu?" Deongjin tidak habis pikir bahwa Zeha bisa melakukan itu terlebih, ia hanya menggunakan pedang tua saja. Zeha bersiap kembali, ia memasang kuda-kuda lalu, mengumpulkan kekuatannya, akan tetapi Zeha yang sudah kelelahan itu pun tiba-tiba saja, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Jantungnya mulai berdebuk kencang, hal itu menandakan bahwa konsentrasinya sudah menurun. Dalam hatinya Zeha mengumpat kesal, "Sial, aku mulai merasakan sesak di dadaku." Sementara itu Deongjin mulai kembali tersenyum licik, karena melihat Zeha yang sudah kelelahan. Ia berkata, "Kau membuatku terkejut sesaat, dasar kau bajingan. Lihat dirimu. Kau sudah tumbang begitu saja saat kau sudah punya kesempatan." Deongjin pun mulai menarik pelatuknya, tepat saat Deongjin ingin mengakhiri hidup Zeha, satu tembakan dengan daya yang kuat menghantam pistol yang digenggam Deongjin, pistolnya pun hancur. Dan ternyata, orang yang melakukan hal tadi adalah Geon. Geon berkata, "Aku sudah cukup mendengarkan semuanya." "Ah, dia," ucap Haru yang tidak menyangka bahwa Geon juga ada di sini. Lalu Geon berkata lagi, "Aku tidak ingin melakukan pembunuhan saat aku sedang berburu Beom, jadi, mengapa kalian tidak mundur saja? Bahkan tim pro sekalipun tetap menjaga sopan santun mereka, tapi kalian telah melewati batas itu di sini. Kalian membuatku jadinya tidak ada pilihan lain selain ikut campur." Kata-kata yang dilontarkan Geon, tentunya membuat Deongjin sebagai ketua tim jadi terpojokkan dan membuatnya kesal terhadap Geon yang datang mengacaukan rencana mereka. Dalam hatinya Deongjin tidak menyangka, bahwa Do Geon yang dikenal sebagai pelanggar hukum garis keras sebelum menjadi Hunter Beom, ia tidak akan ragu menarik pelatuknya, bahkan, jika aku mengancamnya sebagai tim Butterfly ia tidak akan takut untuk menariknya. Sambil menodong senjata Geon mengancam, "Aku akan menghitung sampai 10 jika kalian butuh waktu untuk berpikir." Deongjin berpikir, sial, betapa usilnya dia, akan berisiko bagi kami jika berhadapan dengan Do Geon. Karena tak ada pilihan lain, ia pun menyuruh timnya, "Kumpulkan mereka semua, kita akan pergi." Lalu mereka pun pergi. Saat Deongjin melewati Geon ia mengancamnya, "Kau akan membayar karena menghalangi kami hari ini. Anggap saja kata-kataku ini sebagai peringatan untukmu." Namun Geon tak memperdulikan, ia menjawab, "Bodoh amat." Setelah tim Butterfly pergi, Geon menghampiri Zeha. Zeha mengungkapkan terima kasih pada Geon karena sudah menolongnya. Ia berkata, "Terima kasih karena kau telah menyelamatkan kami." Geon menjawab, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya membalas jasamu ketika aku menahanmu berada di bawah todongan senjata, sekarang kita impas." Sambil menahan tubuhnya Zeha berkata, "Ayolah jangan seperti itu. Baiklah, kalau begitu, terima kasih." Kau. Belum sempat perkataannya selesai,
Zeha ambruk karena sudah tidak bisa menahan tubuhnya lagi. Haru berusaha menyadarkannya, ia memanggil-manggil namun tak ada respon. Berbeda halnya dengan Geon yang mukanya terlihat biasa-biasa saja mendengarkan keluhnya Haru. Zeha anakku sayang, apa yang harus kulakukan? Tanganku sudah penuh, aku akan sangat berterima kasih jika ada satu orang yang mau membantuku. Haru menyindir-nyindir Geon yang masih berdiri di sana. Karena sudah muak dengan ocehan Haru, ia pun akhirnya menolongnya juga. Sehingga kita berpindah ke rumahnya Zeha yang mana saat ini mereka bertiga sedang berbincang sembari menunggu anak muda sebelumnya bangun dari pingsannya. Geon di sana berkata, bukankah rumah ini terlalu kecil untuk 4 orang? Geon mengomentari rumah Zeha yang terlalu sempit untuk ditempati. Haru menepisnya. Jangan berbicara buruk tentang rumahku, meskipun ukurannya kecil, ia tidak kekurangan apa-apa. Namun Zeha menimpalinya, bahwa rumah ini adalah rumahnya bukan rumah Haru. Hei, ini rumahku. Lalu ia menatap Geon dan mengucapkan terima kasihnya. Ya, terima kasih telah membantu kami. Aku yakin tidak mudah membawaku ke sini, jadi anggaplah rumah sendiri dan istirahatlah. Namun Geon tak mempermasalahkan. Lupakan saja itu. Lalu Geon bertanya tentang Zeha yang terlibat masalah dengan tim Butterfly sebelumnya. Apakah kau serius berpikir untuk bertarung melawan The Butterflies? The Butterflies, apa maksudmu? Zeha bingung, lalu Geon kembali melanjutkan, tidak. Bukan itu, maksudku Tiger Butterfly, itu adalah salah satu tim yang memperluas pengaruhnya tepat setelah munculnya pemburu Beom. Kau mungkin berpikir mereka hanyalah sekelompok preman kecil, tetapi mereka hanyalah beberapa dari keseluruhan kelompoknya. Geon juga menambahkan dan memperingatkan Zeha, bahwa mereka adalah sekelompok yang kejam, jadi pastikan untuk tidak terlibat dengan mereka. Baiklah, akan kuingat. Dalam hatinya Zeha berpikir bahwa, dia terlihat kasar namun sebenarnya dia adalah orang yang baik. Di tengah perbincangan itu, anak muda sebelumnya terbangun dari pingsannya. Di mana aku? Dia bangun. Ucap Geon sembari berdiri menatap anak muda itu. Seperti sebelumnya, Haru mengatakan lagi bahwa ini adalah rumahnya. Kau berada di rumahku, jangan khawatir di sini aman. Hei! Seperti yang kukatakan, ini adalah rumahku, bukan milikmu. Ucap Zeha yang terlihat kesal dengan kelakuan Haru. Anak muda itu pun bangun dan langsung saja menanyakan tentang Beom sebelumnya. Apa yang terjadi dengan Beom di museum? Haru pun menjelaskan padanya bahwa Beom itu sudah mereka urus. Dan jika kau ingin berburu Beom, kau sudah terlambat untuk itu. Beom. Apakah di antara kalian ada yang melihat seorang gadis di sana? Zeha bertanya, seorang gadis. Ya, dia mirip denganku. Dia tinggi, rambutnya kepang, dan mengenakan gaun biru. Zeha menyelanya. Tunggu. Jika kau sedang mencari seseorang, tidak seharusnya kau pergi ke tempat yang penuh dengan Beom. Anak muda itu menjelaskan bahwa museum tersebut masih beroperasi beberapa hari yang lalu. Artinya, orang-orang masih ada sampai Beom menyerang semua orang di sana. Dan dia juga menambahkan jikalau dirinya mendengar desas-desus bahwa dia akan muncul. Zeha bertanya, siapa dia? Siapa yang kau maksud? Seorang Beom mengenakan atasan merah, dan memiliki tato di belakang lehernya. Geon kaget, mendengar anak muda itu mengucapkan ciri-ciri orang yang sedang ia cari. Namun Zeha kembali menegaskan, jikalau dirinya sebelumnya meminta maaf terlebih dulu, bahwa mereka tidak melihat siapapun kecuali pemburu seperti kami. Kemudian Zeha menanyakan apakah dia saudara perempuanmu. Geon yang sudah tidak bisa menahannya lagi, ia pun menanyakan. Sambil memegang erat pundak anak itu Geon bertanya, apakah Beom yang kau sebutkan tadi memiliki bekas luka di mata kanannya? Aku juga mencarinya. Di mana dia? Bagaimana kau bisa tahu kalau dia akan muncul di sana? Karenanya,
Anak itu merasa jengkel dengan sikap Geon, sambil melepaskan tangan Geon dari pundaknya ia mengatakan bahwa, dirinya juga tidak memiliki informasi detailnya, hal itulah sebabnya mengapa ia tergesa-gesa. Ia juga menginformasikan tentang Beom itu juga sangat kuat. Dan bahkan Tiger Butterfly pun memperingati timnya untuk menjauhinya, karena tidak akan ada yang lolos dari cengkeraman Beom tersebut secara hidup-hidup. Sambil merasa malu dengan sikapnya tadi, Geon mengumpat kesal karena tidak mendapat informasi detailnya. Sembari mengambil busurnya anak itu berkata lagi, "Aku akan pergi sekarang. Aku juga dapat melihat bahwa kalian juga tidak mengetahui tentang informasinya secara detail." Sebelum perginya, ia mengungkapkan terima kasih pada mereka karena telah menolongnya dan juga memperkenalkan dirinya pada mereka. "Terima kasih telah menyelamatkanku. Namaku Huan." Kemudian ia pun memberitahu bahwa ia sedang mencari tentang orang yang ia maksud sebelumnya jikalau perempuan itu adalah saudaranya. Dan juga mengatakan kalau mereka menemukan tolong beritahu dirinya. Nah jadi, saudara perempuan Huan ini belum dijelaskan di sini, mengenai apakah saudara yang ia maksud kakaknya, atau adiknya, dan kita akan menyebut anak ini dengan namanya karena udah ada. Jika kalian menemukan saudara perempuanku, tolong beritahu aku. Kemudian Huan beranjak pergi menuju pintu keluar. Namun Zeha menahannya. Ia memanggil Huan, sambil mengambil sesuatu di sampingnya. Zeha berkata, "Tunggu." Huan berpaling, "Hah?" Zeha menghampirinya lalu menyerahkan sekantong bingkisan pada Huan sambil berkata, "Ambil ini, kau harus makan untuk memulihkan energi yang cukup." Huan tidak menyangka bahwa dirinya akan diberikan bingkisan juga dari orang yang menolongnya. Dengan senyum kecilnya Zeha menyerahkan itu pada Huan. Sambil menerima Huan mengucapkan terima kasihnya sembari melihat kantong plastik yang membuat admin berpikiran, apa isinya rokok surya? Atau, sempurnanyakah? Nasi padangnyakah? Oke lanjut. Terima kasih ucapnya Huan kala itu. Kita berpindah ke kota, tepatnya 500 meter sebelum museum. Telah terjadi kekacauan besar di sana. Dapat dilihat bahwa tim Butterfly juga ada di sana, namun tidak diketahui bahwa mereka dari tim berapa. Intinya kalau baju coraknya agak kehijauan dan ada stiker kupu-kupu di pakaian mereka. Itu adalah tim Butterfly. Seseorang di sana memperingati rekannya, "Tetap di tempatmu. Kita tidak bisa mundur lebih jauh lagi, kita harus menahan mereka di sini." Lalu salah satu rekannya mengatakan, "Kita tidak akan bisa bertahan. Jika terus seperti ini kita semua akan mati pada perburuan kita kali ini." Tiba-tiba saja, satu serangan melesat ke orang itu, ia terkejut lalu menghindarinya, satu serangan berhasil dilewatinya. Kemudian satu serangan lagi dari arah samping, namun serangan itu tidak mengenainya. Ia berpaling, "Apa ini? Bagaimana mungkin di dunia ini? Aku belum pernah mendengar ada Beom yang bergerak dalam kelompok." Orang itu tidak menyangka bahwa ia akan melihat sekelompok Beom datang ke sana. Di antaranya ada Hupo, Bulti, dan Maro.